Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bending moment ya, pada sebuah benda kerja atau sebuah komponen mesin. Nah, diharapkan setelah mengikuti video kali ini, kalian semua para mahasiswa dapat menjelaskan beban statis maupun dinamis yang menyebabkan tegangan lendut pada penampang melintang balok lurus maupun balok melengkung ya, serta menurunkan persamaan tegangan lendut yang mengenainya. Nah, pada bidang teknik, komponen mesin mungkin saja mengalami beban statis ataupun beban dinamis yang menyebabkan tegangan lendut di dalam penampang melintangnya, selain tegangan lain seperti tegangan tarik, tegangan kompresif atau kompresi atau tegangan tekan, dan tegangan geser. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis tegangan lendut pada balok ataupun poros yang menanggung momen lendut atau bending moment. Pertama, materi atau bahan balok atau bahan poros harus homogen. Yang kedua, materi atau bahan mengikuti hukum Hooke. Ketiga, permukaan penampang melintang seperti BC dan GH nanti akan saya tunjukkan, datar dan lurus sebelum dan sesudah melendut. Kemudian balok terdiri dari lapisan-lapisan serat dan pada setiap lapisan memanjang atau memendek secara independen. Kelima, modus elastisitas atau E sama untuk tensi dan tekan. Kemudian beban diaplikasikan pada bidang lendut. Nah, ini adalah bending stress ya, bending stress atau momen lendut pada balok lurus atau poros. Ya, mungkin akan saya jelaskan via whiteboard. Ya, perhatikan gambar ini. Sebuah balok diberi beban lateral di tengah-tengah antara titik B dan titik G. Jadi di tengah-tengah antara titik B dan G diberikan beban lateral ya. Sebagai akibatnya, balok akan melendut seperti gambar yang ini di sebelahnya. Karena diberi beban di sekitar atau di titik tengah antara titik B dan titik G, maka balok atau poros ini akan melendut seperti gambar yang ini. Serat balok bagian atas permukaan netral. Nah, permukaan netral itu yang warna pink ini, neutral surface. Serat balok di bagian atas permukaan netral memendek. Yang ini, serat balok yang ini akan memendek. Ya, karena mengalami tekanan, dan sebaliknya serat balok di bagian bawah permukaan netral yang ini akan memanjang karena mengalami tarikan. Jadi yang atas mengalami tekanan yang ini, kemudian yang bawah mengalami tarikan, sehingga yang atas akan memendek dan yang bawah akan memanjang. Nah, permukaan netral ini biasanya terdapat pada sumbu sentroid. Tidak mengalami perubahan panjang karena tidak mengalami tekanan maupun tarikan. Nah, yang ini, yang warna pink ini, neutral surface atau permukaan netral, tidak mengalami perubahan panjang karena tidak mengalami tekanan maupun tarikan. Serat balok bagian atas terluar mengalami tegangan kompresi terbesar. Yang serat balok bagian atas, yang ini, mengalami tegangan kompresi terbesar. Sebaliknya, serat balok yang bagian bawah terluar mengalami tegangan tensi ya, atau tegangan tarik terbesar. Sedangkan permukaan netralnya tidak mengalami tegangan. Nah, permukaan yang seratnya tidak mengalami perubahan panjang ini disebut dengan permukaan netral. Tidak terdapat kompresi maupun tensi ya di sini. Nah, persamaan tegangan lendut adalah M per I sama dengan sigma dibagi Y
sama dengan E bagi R. Di mana M adalah momen lendut pada balok netral, Newton meter. Kemudian I adalah momen inersia di sekitar sumbu netral. Kemudian Y adalah jarak dari sumbu netral ke serat ekstrim. Jadi jarak dari sumbu netral ke serat yang dimaksud, baik serat atas maupun serat bawah, mana yang dihitung. Nah, Y ini adalah jarak dari permukaan netral, sumbu netral ke serat ekstrim yang dimaksud, baik yang atas maupun yang bawah, satu. Nah, kemudian E adalah modulus elastisitas pada bahan balok atau poros, kemudian R adalah jari-jari kurvatur balok yang sudah merunduk. Jadi jarak antara titik pusat sampai ke sumbu netral. Ini adalah jari-jari kurvatur balok yang sudah melendut. Nah, dari persamaan ini tegangan lendut dapat dituliskan ya, sigma sama dengan Y dikali E dibagi R. Nah, karena E dan R adalah konstan, maka persamaan ini berlaku pada batas elastik. Karena tegangan berbanding lurus dengan jarak serat ke sumbu netral. Tegangan berbanding lurus dengan jarak ke sumbu netral. Jarak serat ke sumbu netral. Ya, tegangan berbanding lurus dengan jarak. Nah, dari persamaan ini juga dapat dituliskan sigma sama dengan M dibagi I, ya. M-nya momen lendut pada balok netral, I-nya adalah momen inersia di sekitar sumbu netral, kali Y. Bisa dituliskan juga sebagai M bagi I dibagi Y. Sama dengan M dibagi Z. Nah, Z ini yang kita tulis dari I dibagi Y, yaitu momen inersia dibagi dengan jarak dari serat balok ke sumbu netral. I per Y bisa dituliskan atau dinotasikan sebagai Z. Nah, ini disebut dengan modulus potongan atau section modulus. Dan disimbolkan dengan Z ya. Jadi I per Y ini tadi, I-nya I momen inersia di sekitar sumbu netral, Y adalah jarak dari sumbu netral ke serat balok. I per Y disebut dengan section modulus dan dinotasikan sebagai Z. Ya, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, sumbu netral dari potongan selalu melewati sentroid atau titik berat. Yang kedua, untuk penapang simetris, persegi, persegi panjang, lingkaran, sumbu netral melewati pusat geometri, dan jarak serat ekstrim Y sama dengan D dibagi 2. Untuk lingkaran, D sama dengan diameter, untuk persegi, D sama dengan tebal balok. Jadi, ketebalan balok atau diameter dari lingkaran ini dibagi 2 adalah Y, jarak serat ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah untuk penampang tidak simetris, sumbu netral tidak melewati sentroid atau pusat geometri. Perlu dihitung momen inersianya terlebih dahulu. Baik, seperti yang terlihat di layar, ini adalah tabel Properties of Commonly Used Cross Section. Jadi di dalam tabel ini yang bisa kalian unduh ya di link yang sudah saya sertakan di atas, sekalian screenshot. Nah, di sini untuk section yang berbentuk persegi panjang misalnya, ada perhitungan momen inersia, kalian lihat di situ I untuk potongan XX, dari X ke X, sama dengan B dikali H pangkat 3 dibagi 12. Kemudian untuk potongan YY, momen inersianya IYY ya, I potongan YY, sama dengan H dikali B pangkat 3 dibagi 12.
Nah, kemudian itu ada distance from the neutral axis to the extreme fiber, jarak dari sumbu netral ke serat ekstrim. Cara perhitungannya pun disertakan yang di tabel ini. Jadi silakan kalian download aja ini untuk mempermudah kalian dalam perhitungan bending moment ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah bending stress pada balok lengkung. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya adalah apabila beban diaplikasikan pada poros yang lurus, poros atau balok lurus. Nah, ini apabila bebannya diaplikasikan pada balok yang lengkung. Nah, pada diskusi sebelumnya kita tahu bahwa sumbu netral melewati sumbu sentroid dan tegangan lendut terdistribusi linear di dalam balok. Pada balok lengkung, seperti pada gambar ini contohnya, sumbu netral penampang melintang bergeser ke arah titik pusat kurvatur, sehingga tegangan lendut terdistribusi non-linear atau hyperbolik. Nah, jadi sumbu netral berada di antara sentroid dan titik pusat kurvatur. Nah, penerapan teori balok lengkung ini sering terjadi pada katrol, mata rantai, dan lain-lain ya, yang lengkung dan nggak lurus. Nah, misalnya sebuah balok lengkung menanggung momen lendut pada M, seperti pada gambar ya. Itu ada momen lendut M, seperti di gambar. Nah, asumsi-asumsi pada balok lurus juga berlaku pada balok lengkung. Bisa kalian lihat di situ persamaan umum tegangan lendut pada balok lengkung adalah sigma B sama dengan M dibagi A dikali E dikali Y dibagi Rn dikurang Y. Di mana M adalah momen lendut, kemudian A adalah luas penampang melintang balok lengkung, E adalah jarak sumbu sentroid ke sumbu netral, E sama dengan R dikurang Rn, di mana R-nya adalah radius kurvatur sumbu sentroid, dan Rn adalah radius kurvatur sumbu netral. Y sama jarak dari sumbu netral ke serat balok. Positif untuk jarak ke arah titik pusat kurvatur, dan negatif untuk jarak ke arah menjauh dari titik pusat kurvatur. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, tegangan lendut di dalam balok lengkung pada titik sumbu sentroid adalah 0. Kedua, jika penampang melintang balok simetris, maka tegangan lendut maksimum akan selalu terjadi pada serat bagian dalam. Kemudian ketiga, jika penampang tidak simetris, maka tegangan lendut maksimum bisa terjadi di serat bagian dalam maupun bagian luar. Tegangan lendut maksimum di serat bagian dalam adalah sigma B, I-nya inner, ya, dalam, ya, inside atau inner, ya, dalam, sama dengan M dikali YI dibagi A dikali E dikali RI. Di mana YI adalah jarak dari sumbu netral ke serat bagian dalam. Jarak dari sumbu netral ke serat bagian dalam. Sama dengan Rn dikurang RI. Nah, kemudian RI-nya adalah radius kurvatur serat bagian dalam. Nah, tegangan lendut maksimum di serat bagian luar adalah sigma B outer atau outside, ya, sama dengan M dikali YO dibagi A dikali E dikali RO. Di mana YO adalah jarak dari sumbu netral ke serat bagian luar. Nah, hitungannya RO dikurang Rn. Dan RO adalah radius kurvatur serat bagian dalam. Bagian luar. Nah, RO luar bukan dalam, ya. Nah, tegangan lendut di serat dalam adalah tegangan tarik, dan tegangan lendut di serat luar adalah tegangan tekan. Jika balok mendapat beban aksial selain lendutan, maka tegangan aksial atau tegangan langsung harus ditambahkan ke tegangan lendut untuk mendapatkan tegangan total. Dengan rumus sigma sama dengan sigma D atau tegangan aksial plus minus sigma B. Nah, plus minus ini tergantung dari hasil ini ya, tegangan lendut maksimum entah di serat bagian dalam atau di serat bagian luar.
Nah, ini sama seperti tadi untuk nilai Rn dan R untuk berbagai penampang balok lengkung sudah saya sediakan ya di Google Drive, silakan aja di download untuk sebagai apa ya, mandu kita dalam menentukan Rn dan R. Situ ada Rn ya, atau radius netral, dan R radius baik yang inner, yang dalam maupun yang luar. Oke, baik, kita akan ke contoh soal. Baik, contoh soal, sebuah poros pompa seperti pada gambar. Poros pompa mendapatkan gaya 25 kN dan 35 kN terkonsentrasi masing-masing pada 150 mm dan 200 mm dari kiri dan kanan landasan. Ini landasan beban diaplikasikan di sini. Jaraknya 150 sama 200 mm. Hitung diameter poros bagian tengah jika tegangan tidak boleh lebih dari 100 megapascal. Ya, kita langsung aja ke solusinya. Sigma B sama dengan 100 megapascal ya. Tegangannya 100 megapascal atau ya 100 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian RA adalah gaya reaksi pada landasan A. Kemudian RB adalah gaya reaksi pada landasan B. Ini untuk menghitung momen ya. Kita hitung momen di sekitar A sama dengan momen di sekitar A ya, sama dengan RB kali 600 tambah 200 tambah 150, 950 sama dengan 35 kN dikali nih 600 tambah 150, 750 ditambah 25 dikali 150. RB-nya kita dapat 31,58 kali 10 pangkat 3 Newton. Ini RB. Kemudian RA sama dengan 25 tambah 35 dikurang ini 31,58 ya. Ya, ini masih kilonewton, enggak saya convert. Kemudian 28,42 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, maka momen lendut di C, momen lendut di C sama dengan MC, momen lendut di C, RA dikali 150 sama dengan RA-nya ini 4,263 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Kemudian momen lendut di D sama dengan momen lendut di D ini RB dikali 200. Jarak antara landasan ke titik D ya. Nah, kemudian MD-nya sama dengan 6,316 kali 10
pangkat 6 Newton milimeter. Nah, dapat dilihat bahwa momen lendut di sepanjang poros maksimum adalah ini, momen lendut maksimum 6,13 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter dan terjadi di D. Nah, momen lendut inilah yang digunakan untuk menghitung tegangan lendut pada poros. Nah, jika D adalah diameter poros, nah, maka modul sectionnya Z sama dengan Pi per 32 kali D pangkat 3 sama dengan 0,0982 D pangkat 3. Tegangan lendut di D, bending moment ya, bending moment di D karena ini yang maksimum tadi, sama dengan M dibagi Z. Ini yang kita punya 100 sama dengan M-nya 6,316 kali 10 pangkat 6 dibagi Z-nya 0,0982 D pangkat 3. Nah, dari sini didapat D pangkat 3 sama dengan sekian. Silakan dihitung, kemudian nanti di akar 3 ya, untuk mendapatkan D, mungkin sekitar 86,3 mm. Kita naikkan ke 90 mm. Baik, itu tadi pembahasan mengenai bending moment yang bekerja pada poros yang lurus maupun yang lengkung ya. Kita sudah mencoba dengan contoh soalnya juga, silakan latihan yang banyak. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.